Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati narasumber Anissa Nurjayanti dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. Perkenalkan, saya Risma Amelia yang akan memandu jalannya acara pada hari ini hingga dengan akhir. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi, ketiga, sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Demi berjalannya acara hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, mohon untuk memastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung. Kedua, apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan setelah materi disampaikan. Keempat, acara ini akan direkam yang bertujuan untuk kepentingan dokumentasi. Baik, tibalah kita memasuki acara utama pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Anissa Nurjayanti. Beliau ialah yang akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Seiring berjalannya kemajuan teknologi, sosial media yang juga berlandaskan teknologi pun menjadi melaju pesat akhir-akhir ini. Bahkan, para remaja saat ini hampir tidak bisa dijauhkan dari sosial media. Di satu sisi, platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sosial, tetapi juga untuk mengekspresikan diri, bahkan juga dapat digunakan untuk mengejar bakat maupun untuk minat diri. Media sosial pun menjadi permulaan karir bagi beberapa remaja di luar sana. Untuk lebih jelasnya, kepada narasumber hari ini, Anissa Nurjayanti, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Nah, menurut analisis, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat telah mengubah cara remaja berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk identitas diri. Namun, pengaruh media sosial ini bersifat kompleks, membawa dampak positif dan negatif yang perlu dipahami. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai apa sih itu mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat,
beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Nah, langsung saja kepada materi intinya. Di sini ada dampak negatif media sosial. Yang pertama, ada cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan online adalah masalah serius yang semakin marak di kalangan remaja. Tindakan seperti menyebarkan rumor, mengirimkan pesan ancaman, atau mengunggah konten memalukan yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Korban cyberbullying seringkali mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, di sini ada FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu yang menyenangkan atau penting yang sedang dialami oleh orang lain. Media sosial memperkuat perasaan FOMO ini karena remaja terus-menerus terpapar dengan kehidupan sosial teman-temannya. Akibatnya, mereka merasa perlu selalu online dan aktif di media sosial yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan stres. Lalu, yang ketiga ada gangguan tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur. Akibatnya, remaja yang sering menggunakan gadget sebelum tidur akan mengalami kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mood, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kinerja. Nah, di sini lalu yang keempat, dampaknya yaitu ada depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada remaja. Kondisi ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku remaja, serta dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Lalu, di sini ada kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan media sosial dapat mengganggu pola tidur, pola makan, dan aktivitas mental remaja. Selain itu, kecanduan juga dapat menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal dan prestasi akademik. Lalu, yang terakhir ada masalah pada hubungan sosial. Salah satu dampak paling penting adalah munculnya perasaan tidak percaya diri akibat perbandingan sosial. Remaja seringkali membandingkan hidup mereka dengan kehidupan sempurna yang membandingkan hidup mereka dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan di media sosial. Padahal, yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang dan seringkali telah melalui proses penyuntingan dan penyesuaian. Hal ini dapat memicu perasaan iri, cemburu, rendah diri pada remaja, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah seperti depresi dan gangguan kecemasan. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mengaruhi dampak media sosial. Yang pertama, ada faktor umur. Remaja pada usia yang berbeda dapat mengalami dampak yang berbeda pula. Remaja yang lebih muda mungkin lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Yang kedua, ada kepribadian. Kepribadian remaja juga berperan penting. Remaja yang memiliki kecenderungan merasa tidak aman atau mudah cemas mungkin lebih rentan untuk mengalami dampak negatif. Lalu ada lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat menjadi faktor pelindung terhadap dampak negatif media sosial. Lalu di sini ada tips menggunakan media sosial secara sehat agar tidak kecanduan.
Yang pertama, ada batasi waktu penggunaan. Nah, jangan sampai kalian memiliki kecanduan yang lebih terhadap media sosial. Apalagi scroll TikTok tanpa ada batas waktu. Itu eh, dapat mempengaruhi gangguan mental pada remaja. Lalu yang kedua ada pilih konten yang positif. Pilih konten di media sosial seperti TikTok, Instagram. Pilih konten yang positif seperti pelajaran atau cara memasak dan positif lainnya. Nah, lalu jaga privasi. Privatlah akun kalian di media sosial agar privasi kalian lebih terjaga. Lalu ada berinteraksi secara langsung. Kurangi atau hindari DM-an di Instagram dengan orang yang kalian tidak kenal. Lalu cari bantuan. Cari bantuan jika kalian sudah merasa tidak aman di media sosial atau mengalami cyberbullying. Dan masih banyak lagi tips lainnya. Nah, di sini peran hubungan orang tua penting untuk diingat bahwa setiap anak berbeda, sehingga dampak media sosial pada mereka juga akan berbeda. Sebagai orang tua atau pengasuh, kita memiliki peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial dan membimbing mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, kata-kata motivasi pada materi hari ini yaitu mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Nah, baik, telah selesai materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Anissa atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom chat serta sampaikan nama. Baik, ada pertanyaan pertama dari Kak Amalia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Untuk Kak Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya akan menjawab. Yaitu pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Di sini ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, antara lain ada perubahan mood yang drastis atau menarik diri dari pergaulan, terus ada kesulitan tidur, perubahan pola makan, penurunan prestasi akademik, atau sering mengeluh sakit kepala atau sakit. Nah, itu jadi beberapa tanda yang perlu diwaspadai pada anak. Baik, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Bagi peserta lain yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Ada pertanyaan kedua dari Kanovia. Apa yang harus saya lakukan jika ada anak yang menjadi korban cyberbullying? Untuk Anissa, untuk dijawab. Saatnya, apa yang harus dilakukan jika anak menjadi korban cyberbullying? Nah, jika ada anak yang menjadi korban cyberbullying, segera laporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah, platform media sosial yang bersangkutan, atau lembaga perlindungan anak.
Berikan dukungan emosional kepada anak dan bantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Baiklah, terima kasih Kak Anissa. Bagi peserta lain yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Pertanyaan ketiga dari Kanaswa. Bagaimana cara membantu anak membangun citra diri yang positif di tengah pengaruh media sosial? Untuk Kak Anissa, mohon untuk dijawab. Caranya yaitu dengan ajak anak untuk fokus pada kelebihan dan prestasi mereka sendiri. Bantu anak memahami bahwa penampilan di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata. Dorong anak untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Baik, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Bagi peserta lain yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada Anissa atas jawaban dan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kepada narasumber untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Baik, eh, tadi saya sampaikan yaitu media sosial adalah alat yang sangat berguna. Namun, penggunanya harus bijak, remaja, dan orang tua perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak negatif media sosial dan upaya untuk mencegahnya, kita dapat membantu remaja tumbuh dan berkembang secara sehat. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat tidak terasa, kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Anissa Nurjayanti atas ilmu yang telah diberikan hari ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap pada penyampaian acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.